karakter setelah mengkaji materi tentang lembaga keuangan syariah, maka diharapkan peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai dan perilaku sebagai cerminan karakter pelajar sebagai berikut. Bukti perilaku bermuamalah, melakukan amalia berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, karakter pelajar Pancasila, religius, bergaya hidup hemat dengan cara membelanjakan harta benda sesuai dengan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan, benaral kritis, gemar bergotong royong dan bekerja sama dalam membantu kesulitan yang dihadapi orang lain, gotong royong. Bukti perilaku selanjutnya tidak melakukan transaksi ekonomi yang mengandung unsur judi dan riba, benaral kritis, praktek pelajar Pancasilanya. Selektif dalam memilih lembaga keuangan baik untuk menyimpan aset atau menabung maupun untuk mengajukan pinjaman dana, benaral kritis. Kreatif dalam menciptakan peluang bisnis yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, kreatif. Refleksi, setelah mempelajari materi tentang asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah, maka kompetensi saya sangat baik, cukup baik, kurang, sangat kurang, alasannya. Rangkuman, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong, simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu: 1. Adanya pihak tertanggung, 2. Adanya pihak penanggung, 3. Adanya akad atau perjanjian asuransi, 4. Adanya pembayaran iuran atau premi, 5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, 6. Adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi. 3. Asuransi syariah bertujuan untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka membantu meringankan musibah yang dialami peserta lain. 4. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjamin bahwa seluruh investasi yang dilakukan baik berupa produk maupun kegiatan menghimpun investasi dari masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 5. Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Kegiatan usaha bank syariah antara lain menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan produk layanan jasa kepada masyarakat. 7. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. 8. Jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana dan kepada anggota, investasi atau kerjasama yaitu jual beli, pelayanan jasa, pengalihan hutang, pegadaian syariah, pendelegasian mandat, penjamin utang, dan pinjaman lunak. Dalam melakukan transaksi keuangan baik skala mikro maupun makro dalam kehidupan di masyarakat, hendaklah mengedepankan pertimbangan kemaslahatan dan selalu berdasarkan pada prinsip dasar syariat Islam. Penilaian sikap. Buatlah tabel mingguan atau bulanan berupa checklist tentang aktivitas ibadah harian kalian pada buku khusus untuk pemantauan individu. Mulailah dari ibadah wajib seperti halnya sholat 5 waktu, dilanjutkan dengan ibadah sunnah harian, misalnya tadarus Al-Quran, zikir, sholawat, membantu orang tua, membantu teman, aktif pada kegiatan sosial, aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan. Lakukanlah kegiatan muamalah dalam bidang ekonomi, misalnya menabung, membantu teman yang sedang kesulitan keuangan, atau belajar melakukan kegiatan wirausaha yang halal dan baik. Lakukan dengan rutin, ikhlas, dan penuh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan membubuhkan tanda contreng pada kolom yang sesuai dengan pernyataan berikut ini. 1. Setelah memahami lembaga keuangan syariah, maka saya tergerak untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan cara menciptakan peluang bisnis kecil-kecilan yang dapat menghasilkan keuntungan berdasarkan prinsip syariah. Sangat setuju, ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Alasannya. 2. Saya akan memilih lembaga keuangan dan yang menjamin seluruh transaksinya terhindar dari praktek gharar dan riba.
Saya akan belajar untuk melakukan kegiatan ekonomi secara syar'i, mulai dari hal kecil dengan tidak melakukan transaksi yang mengandung praktek riba. 4. Di masa depan saya akan selektif untuk memilih lembaga keuangan yang menghindari praktek riba dalam amal usahanya. 5. Saya akan menghindari praktek pinjaman online, apalagi yang menggunakan pinjaman atas nama orang lain tanpa kita minta persetujuan sebelumnya. Penilaian pengetahuan, berikan tanda silang pada opsi jawaban A, B, C, D, atau E merupakan jawaban yang paling tepat. 1. Hanafi adalah seorang karyawan perusahaan yang setiap bulan membayar sejumlah uang pada perusahaan asuransi sebagai pertanggungan risiko jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak terduga pada dirinya. Yang dilakukan Hanafi dalam praktek asuransi syariah disebut dengan A. Membayar polis, B. Membayar klaim, C. Membayar premi, D. Mengajukan klaim, E. Mengajukan premi. 2. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam praktek asuransi adalah A. Adanya pihak penjamin, B. Adanya pihak penanggung, C. Adanya pembayaran iuran atau premi, D. Adanya akad atau perjanjian asuransi, E. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan. 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kafil, 2. Makful bi, 3. Makful bi, 4. Makful la, 5. Makful anhu. Dari pernyataan tersebut yang termasuk rukun asuransi syariah adalah 4. Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktek asuransi syariah adalah praktek maisir, yaitu A. Praktek penipuan, B. Praktek perjudian, C. Ketidakjelasan transaksi, praktek investasi bodong, E. Investasi yang mengandung riba. 5. Hamdan adalah seorang nasabah sebuah bank syariah yang syariah di kotanya. Setiap bulan ia akan menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung atau dititipkan di bank untuk antisipasi jika sewaktu-waktu memerlukan. Bisa diambil kembali. Transaksi perbankan yang dilakukan oleh Hamdan disebut dengan A. Al-wadi'ah, B. Al-wakalah, C. Kafalah, D. Mudharabah, E. Musyarakah. 6. Bu Nurwe adalah seorang ibu kantin di sebuah SMA. Untuk menjalankan usahanya, ia mengajukan pendanaan kepada sebuah bank syariah dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan prinsip bagi hasil. Kedudukan Bu Nurwe dalam transaksi keuangan syariah ini adalah sebagai A. Wakalah, B. Mudarrib, C. Murabaha, D. Musyarakah, E. Mudharabah. 7. Pak Rudi adalah seorang pegawai baru yang membeli satu unit rumah di kompleks perumahan dengan melalui pembiayaan dari bank syariah. Pada saat transaksi jual beli, bank syariah menjelaskan bahwa harga beli satu unit rumah adalah 250 juta. Kemudian Pak Rudi dan pihak bank bersepakat untuk pembayaran rumah tersebut secara transparan sebesar 260 juta. Sehingga Pak Rudi tahu persis bahwa pihak bank mendapat keuntungan sebesar 10 juta dari transaksi ini. Dalam istilah keuangan syariah, transaksi ini disebut dengan A. Mudharabah, B. Musyarakah, C. Murabahah, D. Istisna, E. Ijarah. Salah satu contoh produk layanan koperasi syariah adalah usaha memindahkan hak pakai, hak guna atau suatu barang dengan membayar biaya tertentu tetapi tidak sampai memindahkan hak milik atas barang tersebut. Dalam istilah keuangan syariah, hal ini disebut dengan A. Ijarah, B. Istisna, E. Murabahah, D. Musyarakah, E. Mudharabah. 9. Hambali adalah seorang pemuda yang kreatif. Dia tinggal di lokasi yang strategis dekat dengan stasiun kereta api. Ia kemudian menata halaman rumahnya melalui pembiayaan yang bekerja sama dengan sebuah koperasi syariah untuk dijadikan area parkir dan penitipan sepeda motor. Usaha penitipan kendaraan yang dilakukan oleh Hambali ini disebut dengan A. Kafalah, B. Wakalah, C. Wadi'ah, D. Murabahah, E. Musyarakah. 10. Bu Ihsan adalah seorang guru di sebuah SMA. Ia terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya di kantor Samsat. Kemudian ia memanfaatkan salah satu layanan koperasi syariah dan mempercayakan pembayaran pajak kendaraannya melalui koperasi syariah. Aktivitas yang dilakukan oleh Bu Ihsan ini disebut dengan
A. Kafala, B. Wakala, C. Wadi'ah, D. Murabaha, E. Musyarakah. B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa terdapat perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah? Jelaskan. 2. Jelaskan jenis-jenis usaha bank syariah dalam rangka mendorong dan mendukung perekonomian umat. 3. Bagaimana perbedaan antara bai al-mudharabah, bai al-istisna, dan bai as-salam pada kegiatan usaha koperasi syariah? Jelaskan dengan memberikan contohnya. 4. Mengapa masyarakat muslim Indonesia semestinya mempercayakan transaksi keuangan yang melalui unit usaha syariah? Jelaskan hikmah dan manfaat bertransaksi melalui unit usaha syariah tersebut. 5. Pernahkah kalian mendengar seorang yang terjebak pada praktek pinjaman rentenir? Apa yang kalian ketahui dengan pinjaman rentenir? Jelaskan mengapa agama menganjurkan umat Islam untuk menghindari bertransaksi dengan pinjaman yang bersumber dari rentenir. 3. Penilaian keterampilan. Susunlah bahan presentasi berupa paparan deskriptif tentang fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah. Buatlah materi presentasi kamu dengan menggunakan perangkat digital yang kamu miliki secara berkelompok dengan tampilan yang baik, menarik dan sistematis. Lalu presentasikanlah di depan kelasmu. Demikianlah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.